ada yang siap ketika satu langkah di Borobudur mengguncang sejarah, iman, dan identitas manusia. Seorang arkeolog Buddha datang membawa ilmu, pulang dengan pertanyaan yang menggetarkan keyakinan. Dari sunyi relief kuno, lahirlah misteri yang memaksa dunia menoleh dan bertanya ulang. Tak ada satupun yang membayangkan bahwa kedatangan Dr. Anurag Sutham, seorang arkeolog Buddha ternama asal Thailand, ke Candi Borobudur akan mengguncang wacana sejarah Asia Tenggara. Kunjungannya pada awalnya berlangsung nyaris tanpa sorotan media. Ia datang sebagai peneliti akademik murni, membawa catatan, kamera dokumentasi, serta izin resmi penelitian. Tidak ada pidato, tidak ada pernyataan kontroversial, dan sama sekali tak ada niat untuk menggugat sejarah yang selama ini dianggap mapan. Dr. Anurag dikenal sebagai sosok ilmuwan rasional, disiplin, dan skeptis terhadap teori-teori alternatif. Selama bertahun-tahun karirnya, ia meneliti situs-situs Buddha kuno di Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan pendekatan metodologis yang ketat. Dalam pandangannya, Borobudur adalah mahakarya Buddhisme Mahayana, titik puncak spiritual sekaligus arsitektural Nusantara abad ke-8. Ia datang ke Indonesia bukan untuk membantah, melainkan untuk menguatkan narasi tersebut melalui pendekatan ilmiah yang lebih mendalam. Hari pertama penelitiannya dimulai sejak fajar menyingsing. Saat kabut tipis masih menyelimuti stupa-stupa raksasa Borobudur, Dr. Anurag berdiri lama di pelataran utama, memperhatikan arah mata angin, kontur tanah, serta struktur bertingkat yang menjulang seolah menembus langit. Di momen itulah, menurut pengakuannya kemudian, muncul rasa janggal yang sulit ia jelaskan. Bukan kagum, melainkan keganjilan yang menusuk naluri seorang peneliti berpengalaman. Semakin lama ia mengamati, semakin banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh teori yang selama ini ia yakini. Susunan teras, orientasi bangunan, dan ritme geometris Borobudur dinilainya tidak sepenuhnya selaras dengan pola simbolik Buddhisme yang ia temui di India, Nepal, maupun Sri Lanka. Ada sesuatu yang asing namun familiar. Seolah Borobudur menyimpan lapisan makna yang belum pernah dibuka secara serius oleh sejarah resmi. Di titik inilah penelitian yang awalnya bersifat dokumentatif perlahan berubah arah. Catatan lapangan Dr. Anurag mulai dipenuhi tanda tanya. Ia tidak menemukan kesalahan besar, tetapi justru menemukan terlalu banyak kejanggalan kecil yang jika dirangkai membentuk satu pola mencurigakan. Sebuah pola yang menurutnya tidak lahir dari tradisi lokal Asia Timur, melainkan seakan beresonansi dengan peradaban yang jauh lebih tua dan jauh dari Nusantara. Langkah pertama Dr. Anurag di Borobudur, yang semula hanya bagian dari rutinitas akademik, tanpa disadari telah membuka pintu menuju badai kontroversi. Dari sinilah semua bermula, sebuah perjalanan yang akan menyeretnya keluar dari zona nyaman keilmuan, mengguncang keyakinan pribadi, dan perlahan menantang sejarah yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Keganjilan yang dirasakan Dr. Anurag Sutham pada hari pertama di Borobudur tidak berhenti sebagai firasat sesaat. Justru sejak momen itulah, penelitiannya memasuki fase yang sama sekali tak ia rencanakan. Jika sebelumnya ia datang untuk mengonfirmasi, kini ia terpaksa mempertanyakan. Setiap langkah menyusuri lorong relief, setiap pandangan ke arah stupa, justru mempertebal keyakinannya bahwa Borobudur menyimpan sesuatu yang belum pernah benar-benar dibaca hingga tuntas. Perhatian Dr. Anurag tertuju pada pola geometris yang berulang namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ikonografi Buddhisme Mahayana klasik. Ia mencatat adanya struktur simetri yang sangat matematis, presisi arah mata angin yang ekstrim, serta komposisi bertingkat yang menurutnya lebih menyerupai konsep kosmologi kerajaan kuno daripada mandala spiritual semata. Dalam catatan lapangannya, ia menulis satu kalimat singkat yang kelak menjadi titik balik, ini bukan hanya tempat ibadah. Semakin dalam ia meneliti, semakin banyak detail kecil yang terasa tidak pada tempatnya. Beberapa simbol yang selama ini dianggap ornamen, justru menunjukkan konsistensi pola yang mencurigakan. Bagi Dr. Anurag, simbol yang berulang bukanlah hiasan, melainkan bahasa. Dan bahasa itu, menurutnya, tidak sepenuhnya berasal dari tradisi Buddha Asia Timur yang ia kuasai selama puluhan tahun. Pada hari ketiga penelitian, ia mulai membandingkan Borobudur dengan situs-situs besar lain yang pernah ia teliti di luar Asia Tenggara. Tanpa disengaja, benaknya justru melayang ke Timur Tengah, ke reruntuhan kuno, legenda kerajaan besar, dan kisah peradaban yang dikenal menguasai ilmu bangunan luar biasa. Perbandingan itu membuatnya terdiam lama. Ada kesamaan filosofis tentang kekuasaan, keteraturan kosmos, dan dominasi pengetahuan yang terasa begitu kuat.
Dr. Anurak menyadari satu hal yang mengganggu. Narasi besar Borobudur selama ini terlalu disederhanakan. Seolah-olah sejarah memilih jalan aman, menempatkan Borobudur dalam satu kotak identitas, lalu menutup kemungkinan lapisan lain di baliknya. Ia tidak menemukan kesalahan fatal, tetapi menemukan ketiadaan pertanyaan. Dan bagi seorang ilmuwan, ketiadaan pertanyaan justru lebih berbahaya daripada kesalahan. Kegelisahan itu memuncak ketika ia meneliti orientasi bangunan secara keseluruhan. Borobudur, menurut pengukurannya, memiliki presisi astronomis yang luar biasa. Arah, sudut, dan proporsi tidak hanya indah, tetapi seakan mengikuti perhitungan kosmik tertentu. Ini bukan ciri bangunan ritual biasa. Ini, menurutnya, adalah ciri peradaban yang sangat memahami hubungan antara bumi, langit, dan kekuasaan. Pada titik ini, Dr. Anurak mulai menghadapi konflik batin. Sebagai arkeolog Buddha, Borobudur adalah simbol kebanggaan spiritual. Namun sebagai ilmuwan, ia tak bisa menutup mata terhadap data. Ia menyadari bahwa mempertanyakan Borobudur berarti mempertaruhkan reputasi akademik, bahkan identitas intelektualnya sendiri. Tetapi justru disitulah naluri keilmuannya berbicara paling lantang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika simbol-simbol ini memang tidak seharusnya ada, lalu siapa yang meletakkannya di sana? Untuk tujuan apa? Dan mengapa sejarah memilih untuk diam? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menggeser fokus penelitiannya dari apa itu Borobudur menjadi siapa yang sebenarnya berada di baliknya. Pada malam-malam berikutnya, Dr. Anurak menghabiskan waktu membaca ulang catatan lama, literatur lintas budaya, dan manuskrip yang selama ini jarang disentuh dalam kajian Borobudur. Dari sinilah ia mulai menemukan benang merah yang tak terduga, benang yang mengarah pada kisah-kisah besar tentang Raja Agung, kekuasaan universal, dan peradaban yang disebut-sebut mampu membangun struktur di luar kemampuan manusia biasa. Tanpa ia sadari, penyelidikannya telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar mundur. Simbol-simbol itu telah berbicara, dan Borobudur tak lagi diam. Dari balik batu-batu tua yang selama ini dipuja sebagai warisan spiritual, muncul bisikan sejarah alternatif yang siap mengguncang keyakinan dunia, dan inilah awal dari penyebutan satu nama yang kelak akan mengubah segalanya, Sulaiman. Nama itu awalnya muncul bukan sebagai kesimpulan, melainkan sebagai bisikan kecil di tengah tumpukan catatan. Setelah berhari-hari menelusuri simbol, arah bangunan, dan pola yang menurutnya tidak seharusnya ada, Dr. Anurak Sutham mulai menuliskan satu kata yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan masuk dalam riset Borobudur, Sulaiman. Bukan sebagai klaim, melainkan sebagai kemungkinan historis yang terlalu sering diabaikan. Dorongan itu datang ketika ia membandingkan konsep kekuasaan dalam arsitektur Borobudur dengan narasi kerajaan besar dalam tradisi Timur Tengah kuno. Dalam berbagai peradaban, bangunan raksasa bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol legitimasi kekuasaan, pusat pengetahuan, dan manifestasi hubungan antara langit dan bumi. Konsep ini, menurut Dr. Anurak, lebih selaras dengan gambaran kerajaan Nabi Sulaiman sebagaimana dikenal dalam tradisi Islam dan Yahudi, daripada sekadar fungsi ritual semata. Dr. Anurak mulai membaca ulang teks-teks lintas agama dan lintas budaya. Ia tidak mencari pembenaran, melainkan konteks. Dalam kisah Nabi Sulaiman, disebutkan tentang kekuasaan besar, kemampuan membangun struktur megah, serta penguasaan ilmu yang melampaui zamannya. Ketika narasi ini dipertemukan dengan presisi Borobudur, baik secara geometris maupun astronomis, muncul pertanyaan yang membuatnya terdiam lama. Apakah Borobudur dibangun hanya sebagai tempat ibadah, atau sebagai simbol peradaban yang jauh lebih besar? Langkah ini jelas berbahaya bagi reputasi akademiknya. Menyebut nama Nabi Sulaiman dalam kajian Borobudur bukan sekadar kontroversial, tetapi bisa dianggap tabu. Dunia arkeologi modern sangat berhati-hati terhadap teori lintas agama yang dianggap tidak arus utama. Namun justru disitulah kegelisahan Dr. Anurak memuncak. Ia merasa sejarah telah terlalu lama berjalan di jalur yang aman, sementara data di lapangan menyimpan pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Ia mulai menemukan kesamaan naratif yang mengganggu pikirannya. Konsep, kerajaan universal, pengendalian alam, serta bangunan bertingkat yang menggambarkan hierarki kosmos muncul dalam kisah Nabi Sulaiman dan juga terasa hadir dalam struktur Borobudur. Bagi Dr. Anurak, kesamaan ini mungkin tidak membuktikan apa-apa, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Pada titik ini, riset yang awalnya bersifat arkeologis perlahan berubah menjadi penyelidikan lintas disiplin. Sejarah,
Teologi, filsafat, dan simbolisme bertemu dalam satu simpul yang rumit. Dr. Anurak menyadari bahwa ia sedang melangkah ke wilayah abu-abu, wilayah di mana ilmu pengetahuan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi berdialog dengan keyakinan dan tradisi spiritual. Nama Sulaiman pun tak lagi sekadar catatan pribadi. Ia mulai mendiskusikannya secara tertutup dengan beberapa kolega internasional. Reaksinya beragam. Ada yang menertawakan, ada yang memperingatkan, dan ada pula yang memilih diam. Diam, menurut Dr. Anurak, justru menjadi reaksi paling mengkhawatirkan, karena diam seringkali menandakan ketakutan untuk membuka kotak Pandora sejarah. Di tengah tekanan itu, Dr. Anurak menghadapi pergulatan batin yang semakin berat. Sebagai seorang Buddha, ia dibesarkan dengan nilai kehati-hatian dan pencarian kebenaran batin. Namun kini, kebenaran yang ia kejar justru menggiringnya pada figur besar dalam tradisi agama lain. Ia mulai menyadari bahwa pencarian ini bukan lagi tentang Borobudur semata, melainkan tentang keberanian melampaui batas identitas intelektualnya sendiri. Malam-malam panjang ia habiskan di penginapan, menatap catatan yang kian menebal. Setiap halaman seolah bertanya balik kepadanya. Jika nama Sulaiman memang relevan, mengapa sejarah tidak pernah membicarakannya? Apakah karena kurangnya bukti? Atau karena terlalu besarnya dampak yang akan ditimbulkan jika narasi itu benar-benar dibuka ke publik? Sejak nama Sulaiman mulai disebut, tak ada jalan kembali. Penelitian Dr. Anurak kini bukan hanya soal temuan ilmiah, melainkan tentang risiko, keberanian, dan kemungkinan mengguncang fondasi sejarah yang telah lama diterima dunia. Dan tanpa ia sadari, langkah berikutnya akan membawanya lebih jauh, ke kisah Ratu Bilqis, dan jejak yang konon melintasi benua hingga Nusantara. Penyebutan nama Sulaiman membuka pintu yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan Dr. Anurak Sutham. Dari pintu itulah muncul satu sosok lain yang selama ini hanya hidup dalam kisah-kisah agung Timur Tengah. Ratu Bilqis, penguasa negeri Sabah, yang dikenal karena kecerdasan, kekuasaan, dan pertemuannya yang legendaris dengan Nabi Sulaiman AS. Awalnya, Dr. Anurak menepis kemungkinan keterkaitan itu. Terlalu jauh. Terlalu berani. Namun data di hadapannya justru terus menariknya ke arah yang sama. Perhatian Dr. Anurak tertuju pada relief-relief tertentu yang selama ini ditafsirkan sebagai kisah moral atau perjalanan spiritual. Ia melihat pola narasi yang berulang, rombongan besar, simbol kemakmuran, dan figur kepemimpinan perempuan yang menonjol. Dalam tradisi Buddha, representasi semacam ini jarang ditempatkan sebagai pusat narasi. Namun dalam kisah Ratu Bilqis, justru kepemimpinan, kekayaan, dan diplomasi menjadi inti cerita. Ia mulai menelaah ulang makna simbol-simbol yang selama ini dianggap final. Bukan untuk menolak tafsir lama, melainkan untuk mengujinya. Dr. Anurak menyadari bahwa sejarah seringkali memilih satu tafsir dominan dan menyingkirkan kemungkinan lain. Pertanyaannya kini bukan apakah Borobudur pasti terkait Ratu Bilqis, melainkan, mengapa kemungkinan itu tidak pernah dibicarakan secara serius? Dalam catatan pribadinya, Dr. Anurak menuliskan kegelisahan yang semakin dalam. Kisah Ratu Bilqis bukan sekadar legenda romantik, melainkan narasi tentang peradaban besar yang memiliki jaringan luas, kekayaan melimpah, dan kemampuan membangun struktur monumental. Ketika konsep ini dipertemukan dengan Borobudur, bangunan raksasa yang membutuhkan sumber daya luar biasa, ia mulai melihat benang merah yang selama ini tersembunyi. Ia juga mencermati narasi perjalanan jauh dalam kisah Bilqis, perjalanan lintas wilayah yang melibatkan kekuasaan dan diplomasi. Nusantara, dalam sejarah maritimnya, bukan wilayah terisolasi. Dr. Anurak mulai mempertimbangkan kemungkinan jalur-jalur kuno yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Sebuah jaringan peradaban yang mungkin jauh lebih tua dan kompleks dari yang selama ini diajarkan. Namun disinilah ketegangan memuncak. Mengaitkan Borobudur dengan Ratu Bilqis berarti menyentuh wilayah yang sangat sensitif. Percampuran sejarah, agama, dan identitas budaya. Dr. Anurak menyadari bahwa satu langkah keliru saja dapat mengubahnya dari ilmuwan menjadi figur kontroversial yang diserang dari berbagai arah. Tetapi justru ketakutan itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam narasi Borobudur. Ia mulai menyadari pola yang mengganggu pikirannya. Kisah Sulaiman dan Bilqis bukan sekadar cerita spiritual, melainkan narasi peradaban besar yang menekankan ilmu, kekuasaan, dan keteraturan kosmos. Unsur-unsur itu terasa hadir di Borobudur, bukan secara harfiah, tetapi simbolik. Dan simbol, bagi seorang arkeolog,
seringkali lebih jujur daripada teks. Pergulatan batin Dr. Anurak semakin berat. Sebagai ilmuwan, ia dituntut berhati-hati. Sebagai manusia, ia tak bisa mengabaikan resonansi batin yang muncul setiap kali membaca kisah Bilqis berdampingan dengan relief Borobudur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin Borobudur menyimpan memori kolektif tentang peradaban besar yang dilupakan oleh waktu? Diskusi-diskusi tertutup dengan beberapa kolega justru memperuncing dilema itu. Sebagian menolak mentah-mentah, sebagian meminta agar ia menghentikan spekulasi, dan sebagian lagi memilih diam. Diam yang sama seperti saat nama Sulaiman mulai disebut. Bagi Dr. Anurak, keheningan akademik itu terasa semakin mencurigakan, seolah ada tembok tak kasat mata yang membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dipertanyakan. Pada titik ini, penelitian Borobudur telah sepenuhnya berubah menjadi perjalanan personal. Ia tidak lagi sekadar mencari bukti arkeologis, melainkan makna di balik diamnya sejarah. Kisah Ratu Bilqis kini berdiri sejajar dengan Borobudur dalam benaknya, bukan sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai kemungkinan besar yang menuntut keberanian untuk dibuka. Pergeseran penting, dari struktur batu menuju kisah manusia, dari arsitektur menuju jiwa peradaban. Dan tanpa disadari Dr. Anurak, langkah selanjutnya akan membawanya lebih jauh lagi, ke teks suci, ayat-ayat Al-Quran, dan sebuah perjalanan batin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan paling mengejutkan dalam perjalanan Dr. Anurak Sutham tidak terjadi di pelataran Borobudur, melainkan di ruang sunyi tempat ia biasa menyusun data. Setelah nama Sulaiman dan Ratu Bilqis berulang kali muncul dalam catatan dan kegelisahan batinnya, ia menyadari bahwa pendekatan arkeologi semata tak lagi cukup. Untuk pertama kalinya dalam karir ilmiahnya, ia membuka teks yang sebelumnya berada di luar horizon akademiknya, Al-Quran. Awalnya, itu dilakukan dengan jarak dan kehati-hatian. Dr. Anurak tidak membacanya sebagai kitab suci, melainkan sebagai dokumen peradaban. Sebuah teks kuno yang memuat narasi sejarah, simbol, dan pandangan dunia. Namun sejak ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman dibacanya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan metodologi ilmiah. Bukan euforia, melainkan keheningan batin yang dalam, seolah setiap kalimat sedang berbicara langsung pada kegelisahannya. Ia menemukan bahwa kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran tidak sekadar menceritakan mukjizat, tetapi menekankan ilmu, kebijaksanaan, dan keteraturan kosmos. Konsep ini beresonansi kuat dengan struktur Borobudur yang selama ini ia teliti. Bangunan yang tidak hanya megah, tetapi terukur, terarah, dan syarat makna simbolik. Dalam benaknya, Borobudur tiba-tiba terasa seperti dialog antara batu dan langit. Dr. Anurak mulai mencatat kesesuaian filosofis yang mengganggunya. Ayat-ayat tentang penguasaan angin, kemampuan memahami bahasa makhluk, dan kekuasaan yang tunduk pada hukum ilahi membuatnya melihat arsitektur monumental dengan sudut pandang baru. Ia tidak menyimpulkan apapun, tetapi pertanyaan-pertanyaannya berubah bentuk. Bukan lagi siapa membangun, melainkan untuk nilai apa bangunan sebesar ini didirikan. Di titik ini, ruang laboratorium berubah menjadi ruang perenungan. Peta, foto udara, dan data pengukuran kini berdampingan dengan lembaran ayat yang disalin tangan. Dr. Anurak menyadari betapa asingnya pemandangan itu bagi dirinya sendiri. Seorang arkeolog Buddha, sendirian di malam hari, mencoba memahami Borobudur melalui lensa teks Islam. Paradoks ini justru membuat pencariannya terasa semakin jujur. Pergulatan batin pun tak terelakkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ini masih penelitian, atau sudah memasuki wilayah personal yang berbahaya. Dunia akademik menuntut jarak emosional, sementara ayat-ayat itu menuntut keterbukaan hati. Di antara dua tuntutan itu, Dr. Anurak merasa berdiri di ambang jurang, takut melangkah, namun tak sanggup mundur. Yang paling menggetarkan adalah kesadaran bahwa Al-Quran tidak berbicara tentang bangunan sebagai simbol kesombongan, melainkan sebagai amanah ilmu dan tanggung jawab moral. Pandangan ini membuatnya memandang Borobudur dengan rasa hormat yang berbeda. Bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai pesan peradaban yang mungkin telah disalahpahami selama berabad-abad. Ia mulai memahami bahwa jika Borobudur memang memiliki lapisan makna yang lebih dalam, maka sejarah yang menyederhanakannya telah kehilangan sesuatu yang esensial. Bukan soal agama mana yang benar, melainkan tentang bagaimana manusia masa lalu memahami hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan ketundukan pada Yang Maha Tinggi. Dan pemahaman itu, menurutnya, terasa kuat dalam narasi Sulaiman. Pada fase ini,
Dokter Anurak tak lagi mengejar sensasi penemuan. Ia justru diliputi ketakutan akan dampak dari apa yang sedang ia alami. Membuka Al-Quran berarti membuka pintu pada perjalanan yang mungkin mengubah hidupnya. Ia sadar bahwa pengetahuan sejati seringkali menuntut pengorbanan identitas lama, dan itu adalah harga yang mahal. Namun justru di tengah kegelisahan itu, muncul ketenangan yang asing. Dokter Anurak mulai merasakan bahwa pencariannya bukan kebetulan. Seolah ada benang halus yang menghubungkan Borobudur, kisah Sulaiman, dan kegelisahan batinnya sendiri. Ilmu dan iman, yang selama ini ia pisahkan, kini berdiri saling berhadapan, dan menuntut dialog. Momen krusial. Dari penelitian menuju perenungan, dari data menuju makna. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, langkah berikutnya tidak lagi sekadar mengguncang sejarah akademik, tetapi juga akan mengguncang keyakinan pribadinya sendiri. Sebuah perjalanan batin yang akan membawa Dokter Anurak ke titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak Al-Quran masuk ke ruang laboratoriumnya, Dokter Anurak Sutham tak lagi mampu memisahkan penelitian dari perasaan. Data yang sebelumnya ia susun dengan kepala dingin kini terasa hidup, seolah menatap balik kepadanya. Borobudur tidak lagi sekadar objek kajian, melainkan cermin yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang kebenaran, keyakinan, dan makna pencarian ilmu itu sendiri. Keraguan mulai merayapi setiap langkahnya. Ia meragukan tafsir lama yang selama ini ia ajarkan, meragukan batasan disiplin yang dulu ia junjung tinggi, bahkan meragukan dirinya sendiri. Bagi seorang akademisi, keraguan biasanya adalah awal penemuan. Namun kali ini, keraguan itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, dan jauh lebih personal. Dokter Anurak mulai menyadari bahwa pencariannya telah melewati wilayah yang aman. Ia tidak lagi sekadar mempertanyakan sejarah Borobudur, tetapi juga fondasi keyakinan intelektualnya sendiri. Sebagai seorang Buddha, ia dibesarkan dengan ajaran pencarian pencerahan melalui pelepasan. Namun kini, justru keterikatannya pada kebenaran yang tak terjawab membuat jiwanya bergejolak. Malam-malamnya dipenuhi pergulatan batin. Di satu sisi, ia ingin berhenti, menutup catatan, mengakhiri riset, dan kembali ke jalur akademik yang mapan. Di sisi lain, ada dorongan kuat yang terus menariknya maju, seolah ada sesuatu yang belum selesai dan menuntut untuk dipahami. Dorongan itu bukan datang dari ambisi, melainkan dari kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan, betapapun agungnya, memiliki batas. Ada wilayah di mana data tak lagi cukup, dan di sanalah manusia mulai bertanya dengan hati. Kesadaran ini mengguncang Dokter Anurak. Selama ini ia percaya bahwa semua bisa dijelaskan dengan metode. Kini, Borobudur justru mengajarkannya tentang keterbatasan metode itu sendiri. Pergulatan ini tidak ia bagikan kepada siapapun. Di hadapan kolega, ia tetap tampil sebagai akademisi rasional. Namun di ruang pribadinya, ia berhadapan dengan pertanyaan yang tak berani ia ucapkan keras-keras. Apakah mungkin pencarian ilmiah justru sedang menuntunnya pada pencarian iman? Pertanyaan itu terasa tabu, bahkan berbahaya, namun tak bisa ia singkirkan. Ada momen ketika Dokter Anurak berdiri lama di puncak Borobudur, menatap cakrawala yang perlahan berubah warna saat matahari terbenam. Di sana, di antara langit dan batu, ia merasakan kesunyian yang berbeda, bukan kekosongan, melainkan kehadiran. Ia tak memberi nama pada perasaan itu, namun ia tahu, sesuatu dalam dirinya sedang berubah. Ketakutan menjadi bayang-bayang setia dalam perjalanan ini. Takut kehilangan reputasi, takut disalahpahami, takut dicap melampaui batas. Namun di balik ketakutan itu, tumbuh keberanian yang asing baginya. Keberanian untuk jujur pada apa yang ia rasakan, meski belum ia pahami sepenuhnya. Dan keberanian itu, perlahan, menjadi kekuatan baru. Dokter Anurak mulai menerima satu kenyataan pahit sekaligus membebaskan, bahwa pencarian kebenaran sejati seringkali menuntut manusia untuk berdiri sendirian. Tidak semua orang siap mendengar, apalagi menerima. Tetapi sejarah, menurutnya, tidak pernah digerakkan oleh mereka yang memilih diam demi kenyamanan. Titik terdalam dari perjalanan Dokter Anurak, saat ilmu dan iman saling berhadapan tanpa pemenang yang jelas. Namun justru dari pergulatan itulah, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Keputusan yang kelak tidak hanya mengguncang dunia akademik, tetapi juga akan memantik ledakan reaksi publik, penolakan keras, dan perdebatan terbuka yang tak terelakkan.
Keputusan Dr. Anurag Sutham untuk tidak lagi menyimpan kegelisahannya sendirian menjadi pemicu ledakan yang tak terelakkan. Beberapa catatan risetnya, yang awalnya hanya dibagikan dalam lingkaran terbatas, mulai bocor keluar. Potongan-potongan pemikiran tentang simbol, nama Sulaiman, dan keterkaitan lintas peradaban menyebar cepat, memantik reaksi berantai yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia akademik bereaksi paling keras. Sejumlah sejarawan dan arkeolog menilai pendekatan Dr. Anurag telah melampaui batas metodologi ilmiah. Kritik dilontarkan secara terbuka. Ia dituduh mencampur adukan simbolisme, agama, dan spekulasi personal. Seminar-seminar mendadak digelar, jurnal-jurnal mengeluarkan pernyataan kehati-hatian, dan satu kata terus bergema dalam kritik itu, berbahaya. Namun penolakan tidak hanya datang dari kampus dan ruang konferensi. Di ruang publik, terutama media sosial, isu ini justru meledak dengan daya tarik yang luar biasa. Borobudur kembali menjadi pusat perhatian, bukan sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai misteri sejarah yang diperebutkan maknanya. Ada yang mendukung, ada yang menolak, dan ada pula yang memanfaatkan kontroversi ini untuk kepentingan masing-masing. Dr. Anurag mendapati dirinya berada di tengah pusaran yang semakin liar. Setiap pernyataannya dipelintir, setiap keheningannya ditafsirkan. Ia dituduh ingin mengaburkan sejarah, bahkan dituduh memiliki agenda tersembunyi. Padahal, menurut pengakuannya kepada lingkaran terdekat, ia hanya ingin membuka ruang pertanyaan, sesuatu yang justru dianggap ancaman oleh mereka yang merasa nyaman dengan jawaban lama. Tekanan itu terasa nyata. Undangan akademik mulai dibatalkan, kerja sama riset ditinjau ulang, dan reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun mendadak berada di ujung tanduk. Bagi Dr. Anurag, inilah harga dari keberanian bertanya. Ia mulai memahami bahwa sejarah bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga soal kekuasaan di masa kini. Siapa yang berhak menentukan narasi, dan siapa yang harus diam. Di sisi lain, dukungan datang dari arah yang tak terduga. Sejumlah peneliti independen, pemerhati sejarah alternatif, dan tokoh lintas agama menyatakan bahwa pertanyaan Dr. Anurag layak dibahas, bukan dibungkam. Mereka tidak serta-merta menerima kesimpulan apapun, tetapi menolak penutupan diskusi. Bagi mereka, penolakan keras justru menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sensitif sedang disentuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dr. Anurag memilih menarik diri sejenak dari panggung publik. Ia kembali ke Borobudur, ke tempat semua kegelisahan ini bermula. Di antara batu-batu tua dan lorong sunyi, ia mencari ketenangan yang tak ia temukan di ruang debat. Baginya, Borobudur kini bukan medan konflik, melainkan saksi bisu atas kegaduhan manusia modern. Ia menyadari satu hal yang pahit. Ketika ilmu bersentuhan dengan keyakinan, reaksi manusia jarang rasional. Ketakutan akan perubahan seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk memahami. Namun justru dari ketakutan itulah sejarah bergerak. Hampir setiap perubahan besar selalu diawali penolakan keras. Dan Borobudur, sekali lagi, berada di pusat badai. Kontroversi ini mengubah posisi Dr. Anurag secara permanen. Ia tak lagi dipandang hanya sebagai arkeolog, tetapi sebagai simbol perdebatan itu sendiri. Setiap kata yang ia ucapkan memiliki bobot politik, budaya, dan spiritual. Dan ia sadar, tak ada jalan kembali ke kehidupan akademik yang tenang seperti sebelumnya. Setelah badai kontroversi mereda menjadi gemuruh yang terus bergaung, Dr. Anurag Sutham berdiri di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan lagi sekadar arkeolog yang meneliti Borobudur, melainkan bagian dari sejarah itu sendiri, sebuah simpul di mana ilmu, iman, dan perdebatan peradaban bertemu. Apa yang ia mulai sebagai riset akademik ini menjelma menjadi warisan pemikiran yang tak bisa begitu saja dihapus. Borobudur, dalam pandangan Dr. Anurag, telah berubah makna. Ia tidak lagi melihatnya sebagai bangunan yang harus dipastikan identitasnya, melainkan sebagai monumen yang menyimpan banyak lapisan ingatan manusia. Setiap batu, setiap relief, setiap sudut kini terasa seperti pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada generasi masa kini. Apakah kita cukup berani untuk membaca sejarah secara lebih jujur? Ia menyadari bahwa mungkin ia tidak akan pernah menemukan jawaban final. Tidak ada satu bukti tunggal yang mampu mengakhiri perdebatan tentang Borobudur, Sulaiman, atau Ratu Bilqis. Namun justru disitulah letak maknanya. Sejarah, menurutnya, bukanlah kitab yang selesai ditulis, melainkan dialog panjang antar zaman, dialog yang seringkali terhenti bukan karena ketiadaan bukti, tetapi karena ketakutan untuk bertanya.
Dalam keheningan yang kini lebih sering ia pilih, Dr. Anurak merefleksikan perjalanan batinnya sendiri. Dari ilmuwan rasional menjadi pencari makna, dari pengamat luar menjadi bagian dari pergulatan itu sendiri. Ia tidak mengklaim telah menemukan kebenaran mutlak. Yang ia temukan adalah kesadaran bahwa kebenaran seringkali hadir sebagai proses, bukan sebagai jawaban instan. Kontroversi yang sempat mengguncang dunia akademik perlahan berubah menjadi warisan intelektual yang lebih tenang. Beberapa peneliti muda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru, tidak lagi terikat sepenuhnya pada narasi lama. Diskusi lintas disiplin mulai tumbuh, meski pelan, meski penuh kehati-hatian. Borobudur, sekali lagi, menjadi pusat dialog global. Bagi sebagian pihak, kisah Dr. Anurak adalah peringatan tentang bahaya spekulasi. Bagi yang lain, ia adalah simbol keberanian intelektual. Namun bagi Dr. Anurak sendiri, semua label itu tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa pencarian kebenaran selalu menuntut keberanian untuk menerima ketidakpastian. Ia meninggalkan Indonesia tanpa konferensi pers besar, tanpa deklarasi sensasional. Namun jejaknya tertinggal dalam catatan, perdebatan, dan benak mereka yang pernah mendengar kisahnya. Borobudur tetap berdiri seperti sebelumnya, tetapi cara manusia memandangnya telah berubah. Dan perubahan cara pandang, seringkali, adalah awal dari sejarah baru. Pertanyaan terbesar kini tidak lagi tertuju pada Dr. Anurak, melainkan pada kita semua. Apakah Borobudur sepenuhnya warisan Buddha? Apakah ia menyimpan jejak peradaban lain? Ataukah ia adalah titik temu berbagai tradisi besar dunia yang sengaja dibiarkan saling bertaut tanpa penjelasan tunggal? Pertanyaan-pertanyaan itu kini terbuka, menunggu keberanian generasi berikutnya. Di tengah dunia yang semakin bising oleh klaim dan kepastian palsu, kisah ini mengajarkan satu hal sederhana namun berat, bahwa tidak semua misteri diciptakan untuk segera dipecahkan. Sebagian justru ada untuk menjaga manusia tetap rendah hati, bahwa di hadapan sejarah dan yang maha tinggi, kita hanyalah penafsir sementara. Borobudur tetap diam. Batu-batunya tak mengklaim apapun. Namun dalam diam itu, ia seolah berbisik. Kebenaran bukan milik mereka yang paling keras bersuara, melainkan milik mereka yang paling jujur dalam mencari. Dan kisah Dr. Anurak Sutham pun berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan sebuah warisan abadi, keberanian untuk bertanya, meski dunia belum siap mendengar jawabannya. Beberapa bulan setelah kepergian Dr. Anurak Sutham dari Indonesia, Borobudur kembali dipenuhi wisatawan seperti biasa. Kamera berkilat, pemandu wisata berbicara lantang, dan ritual-ritual budaya tetap berjalan. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang telah berubah secara permanen. Borobudur tak lagi sekadar objek wisata atau situs sejarah. Ia telah menjadi simbol pertanyaan besar yang belum terjawab. Diskusi tentang Borobudur kini tak lagi terbatas di ruang akademik. Ia hidup di warung kopi, forum daring, kanal YouTube, hingga diskusi lintas iman. Nama Dr. Anurak terus disebut, kadang sebagai tokoh kontroversial, kadang sebagai pencari kebenaran yang tersesat, dan bagi sebagian orang, sebagai sosok yang berani membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Tak satu pun narasi mampu sepenuhnya menguasai cerita ini. Yang menarik, justru setelah badai mereda, pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan. Beberapa peneliti muda mulai mengkaji ulang simbol Borobudur tanpa menyebut nama besar apapun. Hanya data, arah, dan pola. Namun hasilnya tetap mengarah pada satu kesimpulan samar, Borobudur terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan satu identitas tunggal. Dan kesadaran itu perlahan menguat. Di tempat lain, Dr. Anurak menjalani hidup yang jauh lebih sunyi. Ia jarang tampil di publik, menolak wawancara sensasional, dan memilih menulis. Dalam salah satu catatan pribadinya yang kemudian beredar terbatas, ia menulis kalimat sederhana namun menggugah, "Aku tidak menemukan kebenaran, tetapi aku menemukan keberanian untuk tidak berdusta pada apa yang aku rasakan." Borobudur sendiri seakan tetap setia pada perannya sebagai penjaga rahasia. Ia tidak memberi klarifikasi, tidak memberi penegasan. Batu-batunya tetap dingin, reliefnya tetap diam. Namun bagi mereka yang datang dengan mata dan hati yang berbeda, Borobudur kini terasa seperti teks terbuka, siap dibaca ulang, ditafsirkan ulang, dan dipertanyakan ulang. Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi siapa yang benar, tetapi mengapa kita begitu takut jika sejarah tidak sesederhana yang kita yakini? Apakah karena sejarah memberi identitas? Atau karena ia memberi rasa aman?
Kisah Dr. Anurag telah memperlihatkan bahwa ketika identitas dipertanyakan, kegaduhan seringkali lebih keras daripada keinginan untuk memahami. Disinilah letak kekuatan kisah ini. Ia tidak memaksa keyakinan baru, tidak menggantikan narasi lama, dan tidak menutup perdebatan. Ia hanya melakukan satu hal yang paling berbahaya dalam sejarah manusia, mengajukan pertanyaan yang tepat di waktu yang salah. Dan sejarah selalu bergerak karena pertanyaan semacam itu. Borobudur kini berdiri di persimpangan makna. Ia bisa tetap dilihat sebagai peninggalan satu tradisi, atau sebagai titik temu banyak peradaban besar dunia. Pilihan itu bukan berada di tangan batu, melainkan di tangan manusia yang menafsirkannya. Dan setiap tafsir selalu mencerminkan siapa diri kita hari ini. Mungkin inilah pesan terdalam dari seluruh perjalanan ini, bahwa bangunan paling megah sekalipun tidak hanya dibangun dari batu, tetapi dari keberanian manusia untuk mencari makna. Borobudur bertahan karena ia tidak memaksakan jawaban. Ia hanya menawarkan keheningan bagi mereka yang siap mendengar. Dan ketika kamera dimatikan, perdebatan usai, serta suara-suara mereda, satu pertanyaan tetap menggantung di udara Nusantara. Jika Borobudur menyimpan lebih dari satu kisah, apakah kita cukup berani untuk mendengarkan semuanya? Isu Borobudur tidak berhenti di Nusantara. Seiring waktu, gema kisah Dr. Anurag Sutham mulai menembus batas negara dan benua. Media internasional mulai menyinggung Borobudur bukan lagi sekadar sebagai situs warisan dunia, melainkan sebagai titik silang peradaban yang diperdebatkan. Judul-judul artikel berubah nada, lebih berhati-hati, namun syarat rasa ingin tahu. Dunia mulai bertanya, apakah ada lapisan sejarah yang belum dibuka? Forum-forum akademik global pun terbelah. Di satu sisi, kelompok arus utama tetap mempertahankan narasi lama dengan argumen metodologis yang ketat. Di sisi lain, muncul gelombang peneliti lintas disiplin yang menuntut pendekatan baru, bukan untuk mengubah sejarah secara sepihak, tetapi untuk menguji ulang asumsi lama yang selama ini nyaris tak tersentuh. Borobudur kembali masuk ruang diskusi internasional, kali ini dengan nada yang lebih serius. Yang mengejutkan, perdebatan tidak hanya terjadi di kalangan sejarawan. Tokoh-tokoh lintas agama mulai ikut bersuara, sebagian menyerukan kehati-hatian, sebagian lain melihat kisah ini sebagai peluang dialog peradaban. Nama Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan Borobudur kini sering disebut dalam satu kalimat. Sebuah kombinasi yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi bahan diskusi publik. Di Indonesia sendiri, dampaknya terasa semakin kompleks. Borobudur tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga cermin identitas. Sebagian masyarakat merasa bangga karena Borobudur kembali menjadi pusat perhatian dunia. Sebagian lain merasa resah, khawatir makna budaya dan spiritual yang selama ini diyakini akan tergerus oleh tafsir baru. Ketegangan ini membuat Borobudur seolah hidup, bukan sebagai bangunan, melainkan sebagai wacana. Sementara itu, Dr. Anurag memilih tetap berada di balik layar. Ia menolak disebut sebagai penggagas teori besar. Dalam satu pernyataan tertulis yang singkat, ia hanya menegaskan bahwa ia tidak menawarkan kesimpulan, melainkan pertanyaan. Pernyataan itu justru membuat perdebatan semakin panas. Bagi sebagian orang, itu tanda kerendahan hati. Bagi yang lain, itu dianggap bentuk provokasi intelektual paling halus. Yang tak bisa dipungkiri, gelombang ini telah mengubah cara dunia memandang sejarah. Banyak yang mulai menyadari bahwa sejarah bukan hanya soal apa yang tertulis di buku, tetapi juga tentang apa yang tidak pernah ditanyakan. Borobudur menjadi contoh paling nyata bagaimana satu situs bisa menyimpan lebih banyak cerita daripada yang sanggup dirangkum oleh satu disiplin ilmu. Di media digital, narasi berkembang lebih liar. Video dokumenter, podcast, dan diskusi daring bermunculan, masing-masing dengan sudut pandang sendiri. Ada yang mengagungkan, ada yang membantah, ada pula yang sekadar memanfaatkan sensasi. Namun di balik hiruk-pikuk itu, satu hal jelas, Borobudur tidak lagi bisa diperlakukan sebagai cerita yang selesai. Para pengunjung yang datang ke Borobudur kini membawa perspektif berbeda. Mereka tidak hanya melihat stupa dan relief, tetapi juga bertanya. Bertanya tentang siapa manusia masa lalu, sejauh apa peradaban mereka, dan apa yang sebenarnya ingin mereka wariskan. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tak menemukan jawaban cepat, tetapi justru itulah yang membuat Borobudur semakin relevan. Sejarah, pada akhirnya, bergerak bukan karena kepastian, melainkan karena kegelisahan kolektif. Kisah Dr. Anurag telah menyalakan kegelisahan itu, bukan untuk meruntuhkan keyakinan,
tetapi untuk menguji kedewasaan manusia dalam menghadapi kompleksitas masa lalu. Dan dunia, tampaknya, belum sepenuhnya siap, namun tak bisa lagi berpaling. Satu hal, Borobudur kini bukan hanya milik satu bangsa atau satu tradisi, melainkan milik perdebatan global tentang peradaban manusia. Dan selama manusia masih bertanya, kisah ini belum akan berakhir. Karena di balik setiap batu yang diam, selalu ada sejarah yang menunggu keberanian untuk didengar. Seiring gelombang perdebatan global yang belum juga surut, muncul satu fenomena baru yang tak kalah mengejutkan. Dokumen-dokumen lama mulai dibicarakan kembali. Arsip kolonial, catatan penjelajah Eropa, hingga laporan arkeolog awal abad ke-19 kembali diangkat ke permukaan. Beberapa di antaranya mengandung kalimat-kalimat samar yang selama ini diabaikan, tentang Borobudur sebagai bangunan tak lazim, terlalu megah untuk zamannya, dan belum sepenuhnya dipahami. Para peneliti independen mulai menghubungkan potongan-potongan ini dengan kegelisahan yang pernah dicatat Dr. Anurag Sutham. Tidak ada bukti baru yang spektakuler. Namun justru ketidaksinkronan lama itulah yang kini terasa mencurigakan. Mengapa sejak awal Borobudur selalu disebut luar biasa, tetapi pembahasannya seolah dibatasi pada satu kerangka saja? Pertanyaan ini kembali menghantui diskursus sejarah. Di balik layar, kabar beredar bahwa beberapa institusi mulai melakukan peninjauan internal. Tidak diumumkan secara terbuka, tidak pula dikonfirmasi. Namun sejumlah akademisi muda mengaku diminta menelaah ulang data lama dengan pendekatan berbeda. Diam-diam, tanpa sorotan media, Borobudur kembali diteliti. Kali ini bukan untuk wisata atau konservasi, melainkan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Sementara itu, suara-suara yang dulu menertawakan Dr. Anurag mulai melunak. Bukan karena mereka menerima teorinya, tetapi karena satu hal tak bisa dibantah. Pertanyaan yang ia ajukan terbukti sah untuk diajukan. Ia mungkin tidak membawa jawaban, tetapi ia membuka celah yang selama ini tertutup rapat. Dan celah itu kini mulai dimasuki cahaya. Dr. Anurag sendiri tetap memilih diam. Namun dalam lingkaran terbatas, ia disebut tengah menulis manuskrip terakhir, bukan laporan ilmiah, melainkan refleksi panjang tentang perjalanan intelektual dan spiritualnya. Ia menulis bukan untuk meyakinkan, melainkan untuk merekam. Bagi dirinya, sejarah tidak selalu berubah karena teriakan, tetapi karena catatan yang jujur. Borobudur pun kembali menjadi saksi. Di pagi hari yang berkabut, pengunjung masih berfoto, masih mendengar kisah-kisah lama dari pemandu wisata. Namun di antara mereka, kini semakin banyak yang datang dengan pikiran terbuka, memandang relief lebih lama, bertanya lebih dalam, dan menyadari bahwa diamnya Borobudur justru mengundang tafsir yang tak terbatas. Di media sosial, narasi mulai bergeser. Tidak lagi sekadar benar atau salah, melainkan mengapa kita menolak kemungkinan. Perubahan nada ini terasa halus namun signifikan. Seolah